Pagi Bu Melati. Lagi nyantai nih Sir, kelihatannya. Iya Bu Melati lagi nyantai ini saya. Ini lagi apa ini? Lagi ngerjain tugas anak-anak sama lihat penilaian. Oh iya Sir. Ganggu nggak nih Sir? Enggak ganggu, masih nyantai kok Bu. Sambil menikmati udara yang segar ini. Kebetulan kan beberapa hari ini hujan kan, jadi ini seger lah saya rasa. Iya Sir, memang iya. Kebetulan beberapa hari yang lalu kan hujan terus ya Sir. Ya benar-benar Bu. Jadi hari ini kayaknya kelihatan seger ya Sir, dan cuaca mendukung ya Sir. Sangat mendukung, jadi bisa keluar keringat seger lah. Iya Sir. Sir hari ini nggak masuk. Masuk, tapi nanti kebetulan saya masuknya jam ketiga di kelas 91. Ini saya ada waktu sekitar 1 jaman lebih lah menunggu jam berikutnya. Wah, kebetulan nih Sir. Kebetulan apa ini Bu? Gini Sir, saya mau curhat sama Sir tentang cara mengajar saya di dalam kelas. Boleh kan Sir? Wih, boleh sekali lah Bu. Saya senang bisa sharing-sharing sama Bu Melati. Gini Sir, akhir-akhir ini kan Sir, saya kurang semangat untuk mengajar. Terkadang di dalam kelas saya tidak tahu apa yang mau saya ajarkan. Terkadang saya suntuk, bahkan bosan Sir. Oh begitu. Apakah Ibu pernah bertanya kepada murid? Pernah Sir. Mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak tahu banyak kosakata dalam bahasa Inggris Sir. Oke, baik. Jadi dari bincang-bincang kita nanti ini, sebenarnya apa harapan yang Ibu Melati harapkan dan apa yang bisa saya bantu nantinya dari bincang-bincang kita inilah? Ya, Sir. Saya berharap sih saya bisa keluar dari rasa kegalauan mengajar saya akhir-akhir ini, Sir. Iya, saya juga melihat seperti ini loh, Bu. Akhir-akhir ini Bu Melati kalau ngajar, kebetulan kan kelas kita berdampingan ini ya. Iya, Sir, benar sekali, Sir. Kok sering marah-marah sama anak-anak, terus kalau ngajar cenderung kurang nyaman dan kalau keluar kelas selalu ngurang. Iya, Sir. Itulah yang saya rasakan akhir-akhir ini, Sir. Oh, jadi terkait tadi itu yang Ibu merasa anak suntuk dalam kelas, apakah Ibu sudah pernah bertanya kepada anak-anak? Sudah, Sir. Seperti yang saya bilang tadi, mereka mengatakan bahwasannya banyak anak-anak kita yang tidak tahu banyak kosakata dalam bahasa Inggris, Sir. Ada lagi, Bu? Ada, Sir. Mereka juga mengatakan kalau pembelajarannya itu sangat membingungkan, Sir. Berarti dari bincang-bincang awal kita ini saya mengidentifikasi ada 2 hal ya, Bu ya. Iya, Sir. Yang pertama penguasaan kosakata dan yang kedua itu tentang pembelajaran itu sendiri ya. Iya, benar sekali, Sir. Baik. Kita kembali ke penguasaan kosakata yang telah Ibu lakukan selama ini, apa sebenarnya kepada anak-anak? Begini, Sir. Saya selalu memberikan hafalan kosakata kepada anak-anak sebelum jam pembelajaran dimulai, Sir. Hafalan ya. Apakah mereka menghafalnya? Mereka menghafalnya, Sir. Tetapi ketika pembelajaran dimulai, mereka selalu bingung. Bahkan mereka tidak tahu apa-apa dari pembelajaran tersebut, Sir. Apakah penguasaan atau hafalan kosakata itu ada relevansinya dengan materi yang Ibu ajarkan? Nah, tidak memang, Sir. Saya hanya memberikan hafalan kepada anak-anak berupa kosakata secara umum, di mana saya memberikan 20 kosakata, Sir. Lalu saya menyuruh anak-anak untuk menyebutkan hafalan dari kosakata tersebut, Sir. Terus apakah hafalan-hafalan itu berpengaruh terhadap materi yang Ibu ajarkan saat itu? Tidak, Sir. Tidak sama sekali. Kalau tidak, menurut Ibu Melati nih, Ya, Sir. strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar hafalan-hafalan itu berpengaruh kepada materi Ibu saat itu? Sepertinya saat ini, Sir, saya belum menemukan strategi nih, Sir. Belum butuh waktu nih, strategi, Sir. butuh waktu ya. Iya, Sir. Begini aja, berarti kurang fokus ini saya rasa. Sepertinya, Sir. Untuk fokus, gimana kalau kita minum sebentar? Wah, Ya. boleh nih, Sir. Ini saya tadi waktu mau ke sekolah, saya singgah di Alfamart ini. Ketepatan ya, Sir. Ibu haus enggak? Haus, Sir. Haus. Ini untuk Ibu, Terima kasih, Sir. ini untuk saya ya. Iya. Kita minum dulu biar fokus sebentar. Oke, Sir. Biar nyambung ceritanya. Biar lebih fresh ya, Sir. Iya. Ini ada teman kita Bu Santi. Ini tuh Bu Santi aja.
Baik. Udah bisa fokus, Bu? Sepertinya udah nih Sir, seger. Seger ya. Kita mulai lagi ya, Bu Melati ya. Boleh Sir. Nah, tadi terkait penguasaan kosakata, Ibu Melati mengatakan bahwa ada hafalan di situ ya. Iya Sir. Oke. Yang saya tekankan atau saya ingin bertanya, kira-kira penguasaan kosakata bagaimana terkait pembelajaran itu biar itu bisa menjadi hafalan yang ada kaitannya dengan materi yang Ibu ajarkan. Sepertinya Sir, setelah minum teh pucuk ini nih Sir, Ya. ada ide nih Sir. Apa tuh idenya, Bu? Kayaknya sepertinya saya akan membuat glosari kepada anak-anak Ya. yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya yang akan saya sampaikan. Lalu, sebelum memulai pembelajaran tersebut, Sir, saya akan menyuruh anak-anak untuk menghafal dan menyebutkan kosakata tersebut di depan kelas. Glosari ya. Iya. Saya pernah mendengar model metode itu dalam pembelajaran. Bisa nggak Ibu sebutkan apa sih sebenarnya glosari itu dalam pembelajaran, Bu? Ya, Dan aplikasinya lah dalam pelaksanaan pembelajaran. ya gini, Sir. Glosari itu kan adalah kumpulan kosakata ya, kan, Sir? Ya. Lalu nanti rencana saya begini, Sir. Sebelum pembelajaran saya dimulai untuk minggu depan, saya udah menyusun glosari-glosari kepada anak-anak yang Iya. terkait dengan materi minggu depan, Sir. Jadi mereka udah mencatat kosakata kesulitan untuk minggu depan, dan minggu depan pembelajaran saya akan tinggal memanggil anak-anak untuk menyebutkan kosakata yang kesulitan untuk materi yang akan datang, Sir. Bagus, Bu. Kalau seperti itu strateginya, menurut Ibu, apakah strategi itu merupakan gambaran dari solusi untuk anak-anak itu gampang mengingat kata-kata dalam pembelajaran Ibu? Sepertinya, Sir, itu solusi yang terbaik saat ini. Karena kita tahu kan, Sir, bahwasanya 80% dari anak-anak kita ini tidak pernah mengecap yang namanya pendidikan non formal, Iya. seperti les tambahan kan, Sir. Iya. Apalagi kita tahu bahwasanya sekolah kita ini kan, Sir, berada jauh dari kota. Oh, demikian ya, Bu ya. Iya. Saya rasa bagus itu, Bu. Bagus sekali. Nah, kita masukkan tadi yang identifikasi kedua. Iya, Sir. Terus terkait pelaksanaan pembelajaran yang Ibu telah lakukan selama ini bagaimana, Bu Melati? Nah, itulah yang menjadi kebingungan saya juga, Sir. Mereka, apalagi kemarin nih, Sir, Iya. kami belajar tentang descriptive text yang menceritakan tentang keadaan lingkungan sekitar kita, Sir. Iya. Deskriptif teks itu menarik loh menurut saya. Nah, apakah pembelajaran saat itu tentang deskriptif teks ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama anak-anak kita lah? Ada, Sir. Relevansinya sangat nyata. Iya. Kemarin saya memberikan hasil printout Iya. berupa komputer kepada anak-anak. Iya. Tetapi ketika saya membagikan mereka menjadi kelompok ataupun individu, Iya. mereka merasa kebingungan, Sir. Iya. Bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka masih kebingungan ya. Iya, Sir. Lalu untuk menanggapi kebingungan itu strategi apa yang Bu pikirkan biar kontekstual dia terhadap pembelajaran itu? Gini, Sir. Saya punya ide seperti ini, Sir. Saya berencana untuk membawa anak-anak keluar dari kelas Iya. dan melihat lingkungan sekitar kita dan mengamati benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya. Lalu dari benda-benda tersebut, Sir, saya akan suruh anak-anak untuk membuat teks deskripsi dari lingkungan sekitar itu, Sir. Artinya ada kontekstual di situ ya? Iya, Sir. Ya, bagus Bu. Bagus sekali. I'm proud of you lah kalau seperti itu, Bu. Thank you, Sir. Terus untuk rencana Ibu terkait dua hal tadi, apa yang akan Ibu lakukan setelah hari ini untuk esok harinya dan untuk kedepannya setelah ini untuk hari inilah rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Kayaknya seperti ini, Sir. Kayaknya saya harus well prepared lah ini, Sir. Well prepare ya. Karena saya pertama yang saya rencanakan setelah diskusi sama Serni, saya harus membuat muatan pembelajaran yang lebih efisien. Ya. Lalu saya akan mencari glosari-glosari yang berkaitan dengan materi pembelajaran saya. Iya. Kemudian dari glosari tersebut, saya akan menyuruh anak-anak untuk menghafalnya sebelum pembelajaran saya dimulai. Iya. Dan terakhir, Sir, rencana Ya. saya ingin membuat pembelajaran yang kontekstual. Bagus Bu, itu ide yang bagus luar biasa. Lalu dalam pelaksanaan perencanaan itu tadi, siapa yang akan Ibu libatkan dalam hal ini?
Nah, setelah saya pertimbangkan nih Sir, Iya. setelah bincang-bincang sama Sir, sepertinya saya akan memilih Ibu Hafsah dan Sir untuk pembelajaran saya ini. Oh, saya dan Bu Hafsah ya. Iya Sir. Boleh tahu nggak kenapa saya yang dilibatkan dan Bu Hafsah juga dilibatkan dalam hal ini? Iya Sir. Yang pertama, kenapa saya memilih Ibu Hafsah? Ya. Karena kita tahu kan, Sir, bahwa Ibu Hafsah itu adalah pustakawan kita. Nah, di mana nanti saya akan menyuruh anak-anak kita untuk mencari arti dari glosari yang telah saya berikan ke perpustakaan. Lalu, peran dari Bu Hafsah adalah membantu anak-anak untuk membimbing anak-anak menunjuk kamus-kamus terbaru yang ada di perpustakaan kita. Lalu kenapa yang kedua saya milih Sir? Ya. Karena saya tahu Sir itu kan sering diutus di diklat pengembangan pembelajaran bahasa Inggris Sir. Oh, itu sebabnya makanya saya Ibu libatkan ya. Iya pasti dong Sir. Kalau memang demikian, saya bersedia nanti suatu waktu Ibu libatkan dan saya dengan senang hati untuk membantu Ibu. Terima kasih ya Sir. Oke, dari penjelasan Ibu tadi saya yakin sepertinya Ibu sudah keluar nih dari galaunya, dari suntuknya, dari segala macamnya mungkin ya. Iya Sir. Kayaknya pikiran saya ini lagi lebih plong Sir. Kayaknya saya udah tahu nih gimana untuk kedepannya saya mengajarnya Sir. Dan saya dengar kebetulan mungkin beberapa minggu ini Ibu akan berangkat PPG ya. Iya benar sekali Sir. Mudah-mudahan ada materi Ibu nanti di PPG yang kaitannya itu dengan pembelajaran kontekstual. Saya doakan Ibu berhasil lah nanti. Amin. Makasih ya Sir. Udah dikasih curhat, dapat doa PPG lagi ya Sir. Iya, sama-sama Bu.